Salam alihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas dalam bingkai Indonesia Pancasila, memberi edukasi ya, supaya kita makin paham ya. Karena saya itu pendeta hamba Tuhan, jadi saya akan berbicara hanya memakai ayat Alkitab dalam bingkai kita Indonesia Pancasila ya. Harus saling menghargai, saling menghormati. Begini judulnya, haruskah menyesal ternyata Isa itu hakim adil? Apa kita harus menyesal, Pak? Ternyata Isa itu hakim adil hari kiamat ya. Apa harus menyesal melihat kenyataan bahwa Isa Al-Masih adalah hakim adil kelak ya? Ya. Apakah harus menyesal? Semua manusia nanti dihakimi oleh Isa Al-Masih. Sebab, nah ini dia, suka atau tidak suka, semua manusia itu diciptakan oleh Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih ini yang menciptakan manusia, maka logis, sangat logis Isa Al-Masih juga yang menghakimi semua manusia. Perhatikan baik-baik bagaimana Pak HTD yakin bahwa Isa Al-Masih adalah yang menciptakan semua manusia, agama apapun ya. Pada usia 8 minggu kehamilan, Isa Al-Masih lah yang memberi kehidupan berupa roh. Kejadian 1 ayat 26 ya. Roh manusia, roh laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh gambar Allah. Siapa dia? Yesus. Ya, di dalam Bilangan 27 ayat 16 ya. Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Makhluk yang punya roh itu cuma 5. Malaikat, serafim, kerub, kemudian manusia. Satu lagi yang memberontak itu iblis ya. Ya, sekarang ini manusia yang punya makhluk punya roh itu cuma 5. Malaikat, serafim, kerub, manusia dan iblis. Nah, semua roh ini Yesus adalah roh dari segala makhluk ya. Allah dari roh segala makhluk, itulah Yesus. Bilangan 27 ayat 16 ya. Ya, kelak kalau mati, suka atau tidak suka, entah kamu beragama apapun juga, kelak kalau mati, rohmu kembali kepada Yesus yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya, suka atau tidak suka, semua manusia yang memberi roh kehidupan adalah Yesus. Kelak kalau mati, semua roh kembali kepada wewenang Yesus. Mau ditaruh alam maut atau taruh Firdaus, wewenang Yesus. Karena semua manusia itu diciptakan oleh Yesus, diberi kehidupan oleh Yesus, maka logis Isa Al-Masih yang menjadi hakim adil semua manusia ya. Isa menghakimi, hasilnya semuanya masuk neraka. Loh Pak, gimana sih Pak? Ya, Isa Al-Masih menghakimi semua manusia, hasilnya semua masuk neraka. Loh, gimana Pak HTD? Ya. Siapa hakim adil Anda kelak di hari kiamat? Semua dari sekitar 4.300 agama-agama dunia. Jawabannya sama, Isa Al-Masih. Kalau Anda tanya ke semua agama, 4.300 sekarang ada agama di dunia. Anda tanya, siapa hakim adilmu? Ya, Isa Al-Masih, Pak. Yesus Kristus, Pak. Ya. Adalah hakim adil itu. Wahyu 20 ayat 11 dan 12, Matius 19 ayat 28. Jadi memang ada ayatnya di Alkitab bahwa yang menghakimi semua manusia itu ternyata Isa Al-Masih Yesus Kristus. Karena Isa Al-Masih Yesus Kristus lah yang memberi kehidupan kepada setiap manusia, agama apapun Anda mau menolak atau tidak ya. Kelak ketika kita mati baru terbukti ternyata semua itu yang memberi Yesus. Tetapi ya ada sekte Nasrani dan yaitu terdiri dari segitiga dan Tritunggal itu yang menolak kalau hakim itu Isa Al-Masih.
Dia akan berdalil di dalam Matius 24 ayat 36, yang tahu tentang hari kiamat itu cuman Bapa. Jadi yang hakim adil hari kiamat juga Bapa. Namanya orang tumpul pikirannya, penyembah gerombolan Allah. Segitiga itu kan gerombolan toh. Iya dong, ya. Allahnya ada 3, kan gerombolan Allahnya, ya. Segitiga. Itu dia tetap ngotot bahwa yang jadi hakim itu Bapa, bukan Yesus, ya. Nggak ada dalilnya, ya. Ya. Terus satu lagi ya dari kelompok Allah keluarga tidak berencana, gitu. Allahnya itu kalau segitiga itu kan gerombolan. Nah, kalau satu lagi itu Tritunggal itu Allah keluarga tidak berencana. Di situ ada bapak, lalu ada bunda, lalu ada anak, lalu ada sepupu. Ya seperti itu. Dia tetap mengakui yang menentukan hari kiamat itu Bapa. Gitu. Waktu itu Yesus jadi manusia, ketika dia ditanya cuman Bapa. Gitu. Waktu itu Yesus jadi manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, yang menentukan siapa? Yesus yang menentukan kiamat. Wahyu 20 ayat 11, ya. Tapi ya namanya juga tegar tengkuk, ya toh. Penyembah Allah gerombolan segitiga dan Allah keluarga tidak berencana, yaitu ada bapak, ada bunda, ada anak, ya. Oke. Siapa saja yang dihakimi oleh Isa Al-Masih? Semua umat manusia sejak zaman Kain, ya. Kain sampai sekarang, sampai para penganut ajaran-ajaran agama-agama dunia, sekitar 4.300 agama itu. Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Semua penganut agama akan dihakimi oleh Isa Al-Masih sejak kapan? Kain. Loh kok Kain, Pak? Emangnya kalau yang bukan Kain nggak dihakimi oleh Isa Al-Masih? Nah, ini dia, nanti tak jelasin. Saya menyebut sejak Kain. Pertama kali orang berdosa itu Kain, ya toh. Yang berdosa dan masuk neraka, ya, Kain, ya. Kemudian sampai hari ini para penganut agama-agama dari 4.300 agama dunia nanti yang menghakimi Isa Al-Masih. Apakah ada yang selamat, Pak? Dalam penghakiman itu 100% semua gagal, tidak ada satupun yang bisa selamat, semua masuk neraka, lautan api. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak HTD kan tadi mengatakan Yesus Isa Al-Masih menghakimi semua umat manusia dan semua ke neraka. Betul. Lalu kapan Kristen dihakimi, Pak HTD? Ya, jawabannya tidak ada penghukuman bagi orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman. Loh, kok aneh gitu, ya. Ya. Begini penjelasannya mengapa tidak ada penghukuman bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya Kristus. Pertama, bagi orang Kristen, orang percaya Kristus, karena roh orang Kristen itu kemana perginya sudah ditentukan saat orang itu mati, yaitu mati dalam iman percaya pada Kristus, ya toh. Maka sudah fix, sudah pasti, sudah valid, rohnya akan transit ke Firdaus. Lukas 16 ayat 22, ya. Sedangkan tubuh, jiwa, dan nyawa ikut mati, ikut dikubur, ikut dikremasi, dan lain-lain. Khusus hanya bagi orang yang mati dalam Kristus. Mati dalam Bapa enggak, mati dalam gerombolan Allah, gerombolan segitiga enggak, mati dalam Allah keluarga tidak berencana enggak. Kedua, tubuh dibangkitkan, otomatis berikut jiwa dan nyawa terjadi pada kebangkitan pertama, ya. Kemudian rohnya diambil dari Firdaus, disatukan jauh sebelum kiamat, ya. Bangkit sebelum Harmagedon, bangkit sebelum kerajaan 1000 tahun. Matius 16 ayat 27, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Dibangkitkan sebagai manusia tubuh kemuliaan yang hidup, ada tubuh, ada jiwa, ada nyawa, bukan sebagai zombie, ya, cuman tubuh dan jiwa tanpa nyawa. Jadi semua orang yang percaya Yesus, semua orang Kristen itu tidak ada penghukuman. Tetapi Kristen itu bangkit duluan, ya, masuk surga duluan pada saat
kebangkitan pertama masuk surga yang di langit di sana. Surganya di langit. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Ketiga, bagi Kristen yang nanti mengalami kehidupan pada era kerajaan 1000 tahun, yaitu tahun 4965 Masehi sampai 5965 Masehi, kalau mati, rohnya transit dulu sebentar ke Firdaus, lalu nanti dimasukkan ke surga Yerusalem baru. Matius 25 ayat 34. Kesimpulan, siapa hakim adilmu kelak? Isa Al-Masih, Pak. Kelak Anda akan dihakimi oleh Isa Al-Masih, dan perhatikan, tidak satu pun ada yang selamat. Sejak era Kain sampai Anda dan semua penganut 4.300 agama-agama dunia itu, kalau Anda mau selamat, only one way, no others way. Anda mutlak harus percaya Yesus saja. Kelak tidak ada penghukuman, maka Anda akan ikut dibangkitkan pada saat kebangkitan pertama. Bangkit duluan, masuk surga duluan, yang surganya masih di atas sana. Apakah Anda menyesal karena Isa hakim adil hari kiamat? Isa pencipta segala sesuatu, termasuk menciptakan semua manusia, agama apapun Anda. Semua kehidupan yaitu roh manusia. Ketika janin berumur 8 minggu, roh itu diberikan oleh Yesus Isa Al-Masih itu. Maka logis dan benar dia yang menciptakan manusia, dia juga yang menghakimi. Salam Pendeta HTD. Nah, sekarang clear toh? Karena Yesus itu menciptakan semua manusia, maka Yesus juga yang kelak menghakimi semua manusia. Jadi clear, yang menciptakan manusia, dia juga nanti yang menghakimi semua manusia. Itu baru benar, ya. Oke, jadi very clear Bapak Ibu Saudara, ya. Apakah Anda menyesal setelah tahu ini? Gimana ya Pak, dipikir-pikir kalau kita nyesal, ternyata hakim adil itu Isa Al-Masih, betul Pak, nggak bisa dibantah. Berarti Isa Al-Masih yang menciptakan manusia, dia juga yang menghakimi semua manusia. Itu baru cerdas. Ya seperti itu. Ketika janin Anda 8 minggu, yang memberi roh itu Yesus. Perhatikan baik-baik, bilangan berapa? Bilangan 27 ayat 16 ya toh. Yesus adalah Allah dari roh semua makhluk, roh segala makhluk. Makhluk roh itu makhluk yang punya roh itu cuman ada 5, yaitu malaikat, serafim, kerub, manusia, sama iblis yang memberontak. Cuman 5 itu. Binatang nggak punya roh, enggak. Ketika Anda mati, nanti roh itu kembali kepada yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Mau ditaruh di neraka, belum neraka sih, Firdaus atau alam maut ya. Terserah yang mengaruniakannya. Siapa yang mengaruniakannya? Yesus. Ya, Anda mau terima, Anda mau tolak, apapun ya toh. Orang penghujat Yesus sekalipun, agama apapun, ingat janin 8 minggu, yang memberi kehidupan adalah Yesus. Ya, sebab Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Bilangan 27 ayat 16. Sing ada lawan kalau sudah begitu. Anda nggak akan bisa bantah. Jadi apapun, walaupun kami ini maki-maki penghujat Yesus, ingat waktu umur 8 minggu janin kamu dalam kandungan, yang memberi roh kehidupan kamu itu Yesus. Nanti ketika mati ya toh, semua ada di dalam wewenang Yesus. Agama apapun Anda, ya, agama apapun. Nanti wewenang Yesus, kamu tak masukin alam maut atau Firdaus, wewenang Yesus. Yesus yang mengambil keputusan. Contohnya penjahat tuh yang disalib sebelah Yesus, ya udah nggak kehitung deh jahatnya. Yesus bilang apa? Firdaus yuk, hari ini juga, ya. Seperti itu ya. Ya, kapan ke Firdausnya? Hari ini juga. Jadi nggak ada ya doa 40 hari untuk orang mati, 100 hari, 1000 hari, 7 hari. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Yesus berkata, hari ini juga kamu ke Firdaus. Hari ini juga, ya. Ya, nggak ada itu pendapat seminggu masih di halaman, sebulan masih di jembatan, lalu 1 tahun masih di alun-alun, ya toh. Lalu 3 tahun barulah
1000 hari barulah entah kemana. Salah itu ya. Itu pemahaman dari orang yang tidak mengenal Allah ya. Yang benar adalah hari ini juga ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara. Memang mengerikan ya, mengerikan penghakiman nanti Isa Al-Masih ya. Makanya kalau mau selamat ya, mau dibangkitkan duluan, kebangkitan pertama tahun 4930, masih lama sih, kita semua udah pada mati ya. Percaya Yesus ya, only one way Pak, only one way, no others ways, only one way ya, believe atau beriman kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, nggak ada cara lain gitu. Kalau Anda mau selamat, sebab yang jadi hakim nanti Isa Al-Masih. Aduh, nyesel Pak, kenapa yang jadi hakim Isa Al-Masih ya? Mestinya yang jadi hakim itu kan Allah Pak. Lah iya, Isa Al-Masih itu Allahnya gitu. Semua agama-agama dunia kalau ditanya siapa hakim adilmu nanti, Allah Pak. Namanya siapa? Karena satu-satunya Allah yang punya nama cuma Isa Al-Masih, cuma Yesus Kristus ya. Clear? Jadi perlukah menyesal ya karena Isa Al-Masih hakim adil ya? Tidak perlu. Yang diperlukan adalah tobat. Logika sederhana Pak ya. Kalau hakim adilnya Isa Al-Masih ya mending ikut Isa, ikut Yesus ya. Udah paling benar itu. Jangan ikut Bapa, jangan ikut Allah gerombolan segitiga, jangan ikut Allah keluarga tidak berencana gitu. Bapak, anak, bunda, paman, sepupu gitu. Jangan mau ikut Allah keluarga tidak berencana. Jangan mau juga ikut Allah gerombolan segitiga. Ya. 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 Itu tidak ada di Alkitab gitu. Jadi kalau saya ngomong Allah gerombolan segitiga, Anda nggak bisa komplain gitu. Ya, Pak Dede, kami komplain Pak, kenapa Anda sebut Allah gerombolan segitiga? Loh, emang Anda penyembah segitiga? Anda malu tuh mau ngakuin tuh ya. Seperti itu. Demikian juga Allah keluarga tidak berencana gitu. Ada bapak, ada bunda. Ini istilah baru. Semua istilah yang saya sebut itu menjadi viral semua, ya. Termasuk mukalab, ya. Termasuk juga ada banyak kok claimer gitu. Wah, itu umat claimer itu juga viral juga ya. Ditiru juga di kesana-sana ya, umat claimer ya. Nanti juga segitiga ya. Segitiga juga sudah populer ya. Kamu itu para umat segitiga ya. Nah, sekarang gerombolan segitiga, lalu Allah keluarga tidak berencana. Itu nanti juga itu ya. Ada apa? Ada Allah itu ada Bapa, ada Putra, ada Anak, ada Bunda. Lalu ada paman, ada ya. Seperti itu ya. Jadi beriman percaya pada Yesus. Kalau Yahweh gimana Pak? Yahweh sudah nggak ada Pak. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Makanya semua Yahudi asli berlanjut ke Kristen. Ya, seperti itu. Kalau Yahudi KW, jemaah iblis itu disuruh oleh Yesus datang ke orang Kristen. Ayo Yahudi palsu, jemaah iblis ini datang ke HTD. Kamu oleh Yesus disuruh tersungkur sama orang Kristen ya. Wahyu 3 ayat 9, HTD Gaifu itu Kristen, bukan Wanes, bukan Yesus only, bukan Sabelian, bukan lain-lain ya. Kami ini Kristen. Di Alkitab itu ditulis Kristen, ada 6 ayat. Kalau sesat atau sekte Nasrani, sesat bidat dan biadab, itu hanya ada 1 ayat, yaitu Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen itu ada 6 ayat ya. Yesus only ada nggak Pak? Ya nggak ada di Alkitab ya. Sabelian ada nggak? Ya nggak ada. Wanes ada nggak Pak? Ya nggak ada. Elohim ada nggak? Nggak ada. Adone ada nggak? Nggak ada. Hashim ada nggak Pak? Ya nggak ada ya. Segitiga ada nggak Pak? Nggak ada. Gerombolan segitiga nggak ada. Tritunggal ada nggak Pak? Nggak ada.
Allah keluarga tidak berencana ada nggak Pak? Enggak ada. Ya, ya, seperti itu. Jadi very clear, perlukah menyesal ketika kita tahu bahwa ternyata Isa adalah hakim adil hari kiamat? Ya, tidak perlu menyesal. Yang diperlukan adalah bertobat. Begitu Bapak Ibu Saudara ya, terutama para penyembah segitiga dan para penyembah Allah keluarga tidak berencana ya. Ya tobatlah Pak ya. Sudah malu-maluin Pak, primitif Pak ya. Penyembah segitiga itu primitif, penyembah Allah Tritunggal itu primitif Pak. Sudah primitif ya. Ya. Ayo diedukasi ya, supaya apa? Supaya kita lebih mengerti Alkitab dan akhirnya tidak binasa. Sebab berapa ya? Berapa itu ya? Hosea 4 ayat 6 ya. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah ya. Jangan asal ya Bang, jangan salah menyembah Allah. Engkau pasti binasa. Sebab umatku akan binasa kalau tidak mengenal Allah. Sembahlah Allah yang benar, Yesus Kristus namanya. Siapa percaya pada Yesus pasti diselamatkan. Nah, jangan percaya Bapa, jangan percaya segitiga, apalagi gerombolan segitiga. Jangan percaya Tritunggal, apalagi Allah keluarga tidak berencana. Percayalah kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, maka engkau akan selamat. Nanti tidak dihakimi karena tidak ada penghukuman, Roma 8 ayat 1. Tapi Anda akan langsung dibangkitkan, hanya dilihat di dalam kitab kehidupan. Bangkitnya juga duluan ya, pada saat kebangkitan pertama. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi gimana Pak? Jangan salah menyembah Allah. Engkau pasti binasa. Sebab umatku akan binasa kalau tidak mengenal Allah. Nah begitu ya. Sembahlah Allah yang benar, Yesus Kristus namanya. Siapa percaya pada Yesus pasti diselamatkan. Haleluya. Amin.